Pagi, Pak. Pak Masri bisa saya akan jadi host ya, Pak Masri. Oh, sudah ya host ya. Oke. Saya kasih semua co-host semua. Co-host. Pagi, Bu. Ya, yuk. Aduh, saya nervous ya. Segini belum dibuka. Ini Pak Masri belum buka. 30 menit sebelumnya udah. Saya ke bawah tadi lalu internetnya malah down. Waduh, kacau saya. Saya kasih Bu. Ya, Dodi itu yang nanti akan share. Jadi nanti bahan akan dibagikan pada waktu akhir di chat aja. Karena kalau enggak, orang pada left. Udah biasa saya begitu dibagi. Padahal yang penting adalah penjelasannya. Tadi ada pertanyaan dari lingkungan Petrus. Dibagikan nggak? Ya, dibagikan di akhir. Nanti, setelahnya tidak sebelumnya. Ya, kalau ini kan sambil lihat di layar. Oke, turnuan. Saya jangan lupa di sharing screen ya, Pak. Siapa Pak? Pak Anu ya. Sudah saya kayaknya saya jadikan co-host sudah ya. Saya sudah Pak. Sorry. Ferdinand Abraham. Siapa ya? Sorry, maaf. Co-host Pak Rusdi Marpaung Burayu. Sudah jadi co-host. Yes. Pak Masri co-host, Pak Rusdi co-host. Renat tadi mana Renat? Loh, kok Renat nggak bisa co-host? Ini co-hostnya sampai berapa ya, Pak? Yang penting sharing aja, Pak. Pak Masri, cash co-hostnya sampai berapa ya? Halo, gimana Pak? Co-hostnya sampai berapa partisipan ya co-hostnya? Co-hostnya bisa banyak Pak. Ini kok si Paskalis kok nggak mau ya? Kok hanya pin misalnya ya? Yang Paskalis bisa dibuat co-host nggak ya? Paskalis. Sebentar Pak, saya ambil host dulu ya. Iya, Paskalisnya kok nggak mau? Kita baru tahu bahwa adanya kewajiban yang melebihi, terus kita bilang aku nggak mau gitu ya. Kalau tahu gini ya nggak jadi tadi terima warisan. Nah, udah telat gitu karena kita udah menikmati dan udah bercampur gitu ya. Oke, terus boleh menolak warisan misalnya karena kita sudah merasa mampu ya. Terus kemudian kan warisan lebih baik diberikan kepada anggota keluarga yang lain, itu banyak terjadi ya. Saya juga menolak warisan dulu ya. Terus juga dan itu harus dikatakan nanti dalam akta warisnya kita menolak. Kalau enggak kan nanti kurang yang tanda tangan. Tapi biasanya waktu rumah dijual saya ikut tanda tangan juga meskipun saya menolak warisan. Ya. Terus jadi itu menolak warisan bisa juga karena ya tadi kewajibannya lebih banyak daripada asetnya. Itu bisa. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, hak ahli waris. Nah, itu ada hak saisin. Apa? Yaitu seorang ahli waris itu dengan otomatis dia menjadi hak memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan piutang pewaris. Tadi sudah dijelaskan. Jadi itu namanya bahasa kerennya itu saisin. Dari bahasa Prancis saisir. Saisir itu memiliki. Ya, jadi kasarnya kita ini secara hukum ya, misalnya orang tua meninggalkan warisan tanah misalnya, kita secara hukum tanah itu beralih ke kita tentunya setelah dihitung bagian para ahli waris ya. Jadi kita bisa pergi ke BPN dan mengatakan Pak ini pembagian warisnya dan ini tolong dibalik nama ke nama saya. Nah, itu sudah otomatis. Tidak bisa mana dokumen peralihannya, dokumen jual belinya ataupun hibahnya. Enggak, karena sudah otomatis lahir berdasarkan hak saisin itu.
Terus ada hak hereditatis petitio. Artinya apa? Jadi tiap ahli waris itu berhak dia mengajukan gugatan untuk memperjuangkan hak warisnya. Terhadap siapa? Terhadap mereka yang menguasai warisan. Terhadap saudara yang meninggalin rumah. Terhadap ibunya yang meninggali rumah. Makanya kita jangan heran. Kok kurang ajar ibunya sendiri loh. Masih hidup. Kok digugat. Ya, jadi yang digugat bukan bagian ibunya. Tetapi bagian warisan ayahnya. Tapi kalau kemudian bercampur. Itu kan susah. Jadi ibu harus bisa membuktikan bahwa ini tak beli, ya itu ada nih kemarin minggu lalu ya di TV. Saya lihatnya di Perancis, itu di YouTube ada seorang ibu mengatakan bahwa itu bukan warisan, ini punya saya sendiri, saya beli setelah ayahnya meninggal karena saya bekerja gitu. Ya tapi salah ibunya adalah apa? Menguasai warisan. Ya, kenapa tidak dibagi pada waktu itu? Sehingga tercampurlah antara harta pribadinya dengan harta warisan. Sehingga susah dibuktikan. Itulah sebabnya warisan segeralah dibagi. Gitu. Ya, meskipun kita tidak perlu, orang lain perlu, saudara kita perlu. Gitu. Nah jadi kita bisa gugat ahli waris yang lain, ataupun siapa saja yang menguasai harta warisan tanpa alasan. Atau yang melepaskan penguasaan secara tidak sah. Ya. Artinya apa? Dia jual rumah warisan tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Itu bisa kita gugat. Ya. Selanjutnya, jangan tunda warisan. Tadi kayak lagi. Ya. Selanjutnya, ini ya. Ini kok ada coretan, ini ada anaknya apa yang ikut main-main. Slide selanjutnya. Ya. Jangan tunda pembagian waris. Kenapa? Nah, harta warisan yang belum dibagi itu merupakan subjek pajak. Kenapa kok pemerintah begitu? Nah, waktu itu kira-kira 2 tahun lalu ribut. Warisan dikenain pajak, itu gimana? Negara kok sewenang-wenang? Itu beredar di WhatsApp. Salah, Mas. Yang dikenain pajak bukan warisannya. Kita terima warisan itu kita nggak bayar pajak. Mobil segala macam nggak bayar pajak gitu. Ya. Pajak itu adalah kewajiban pembayaran kepada negara tanpa kita mendapatkan imbalan. Jangan dikacaukan dengan bea ataupun ya balik nama, misalnya bea balik nama. Kita warisin mobil, ya kita tetap bayar bea balik nama. Pajak yang dimaksud di sini pajak penghasilan. Ya. Nah, kita tidak dikenain pajak penghasilan kalau menerima warisan. Tetapi kalau warisan tidak dibagi, ya karena si pewarisnya sudah meninggal dunia, nggak ada lagi dong subjek pajaknya, padahal belum dibagi warisannya. Maka negara mengatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah harta warisan yang belum dibagi. Itu dikenai pajak. Makanya cepat-cepatlah bagi warisan. Kalau sudah dibagi, tidak terkena pajak penghasilan. Ya. Jadi karena negara mengatakan bahwa lah ini aku majekin siapa, wong pewarisnya sudah meninggal, ya kan nggak bisa orang mati dipajekin, harta warisannya yang dipajeki. Nah ini berlaku sebetulnya universal. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa negara semena-mena, tidak. Ya. Warisannya tidak, kalau udah dibagi tidak kena pajak. Ya. Nah, itu juga untuk mendorong orang supaya segera membagi warisan. Ya. Jadi kalau ada sengketa warisan, nah ini ya misalnya sengketa warisan rumah, ya. Rumah yang disewakan, gitu. Nah itu uang sewanya yang kena pajak penghasilan, tetap dibayarkan atas nama siapa? Atas nama si bapak yang sudah meninggal tadi, si pewaris, ya. Gitu. Terus kenapa harus segera dibagi? Karena ahli waris mungkin sangat memerlukan bagian warisannya. Ya kan dia kepepet, makanya dia kemudian gugat itu. Atau kalau dia gelap mata dia bacok itu. Makanya untuk menghindari bacok membacok bagilah. Ya. Bahkan kalau dalam hukum Islam itu ya dosa kalau nggak segera bagi warisan. Ya. Ibarat istilahnya ya gitulah. Ya. Nggak bagus kalau nggak dibagi warisan. Banyak mazhab-mazhab mengatakan itu dosa. Ya.
Oke, menghindari permasalahan di kemudian hari apabila suami istri menikah lagi, karena kan sekali lagi harta warisan itu bisa bercampur. Akhirnya anak tiri, ya, anak tiri artinya anak yang bukan keturunannya merasa bahwa dia juga berhak misalnya, ya. Ataupun kemudian harta warisannya ternyata habis karena dipakai hidup oleh ibu tirinya misalnya, ya, atau ayah tirinya. Nah itu kan menimbulkan masalah. Makanya segeralah bagi warisan. Ya. Jadi kalau kemudian warisan itu dibagi, tidak terkena pajak penghasilan. Tapi tetap terkena BPHTB. Kalau mobil ya terkena bea balik nama. Ya, karena bea balik nama BPHTB pun itu bukan pajak penghasilan. Nah bagaimana ngitungnya? Ya, karena kan nggak ada nilai jual ya. Yang dihitung adalah nilai perolehan objek pajak, yaitu menggunakan NJOP. Ya. Tetap aja 5% kali NJOP dikurangin nilai perolehan objek pajak yang tidak kena pajak. Kalau di Jakarta itu 350 juta. Jadi kita tetap bayar BPHTB, ya kan? Karena kita menikmati tanah dan bangunan, ya. Jadi kita dan kita ingin balik nama ke nama kita. Pada waktu balik nama itu kita bayar pajaknya, ya. Oke, tuh. Nah, hibah nih, inilah yang sumber sengketa. Kenapa? Ya, karena sama masa hidup pewaris memberikan bagian-bagian warisan. Ya. Jadi hibah itu adalah persetujuan dengan mana si penghibah semasa hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Istilahnya hibah itu peralihan hak secara cuma-cuma. Saya ngasih Pak Rusdi rumah saya gitu, ya. Misalnya. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah ya Pak ya. Tetapi jangan lupa ya bahwa ahli waris saya itu mempunyai legitime porsi, ya. Jadi dia bisa mengatakan, "Lha Pak Rusdi, ya, jangan senang dulu, ya. Uang rumahnya itu masuk bundel warisan." Ya. Jadi bisa menuntut agar dikembalikan, ya. Paling tidak sebesar minimal yang harus saya terima sebagai ahli waris. Nah, hibah itu ketika masih hidup. Ya, jadi masa hidup itu namanya hibah. Kasih anak 1A, B, C. Nah, masalahnya kadang-kadang orang tua karena bukan karena pilih kasih. Ya mungkin ada dikit pilih kasih ya. Mungkin bukan pilih kasih ya. Orang tua tuh punya kelemahan karena saya orang tua. Terhadap seorang anak mungkin karena anaknya sakit-sakitan misalnya. Ya. Ataupun anaknya cantik. Waduh, cantik luar biasa. Atau malah jelek. Ya. Oh, karena jelek. Kasihan dia gitu, nanti nggak ada yang mau misalnya, ya. Jadi dia kita lindungi dan kita berikan hibah, padahal mengurangi hak ahli waris yang lain. Ahli waris yang lain bisa menuntut. Nah, lo kok kurang ajar, itu kan kehendak orang tua, Pak. Undang-undang melindungi, ya, agar tidak terjadi pengurangan hak ahli waris. Nah, kalau hibah wasiat itu dibikinnya waktu masih hidup, tetapi dibaginya waktu sudah meninggal. Itu namanya hibah wasiat. Misalnya, biasanya saya menghibahkan uang sebesar gini untuk karyawan saya yang setia. Itu bisa untuk pengasuh saya waktu masih anak-anak misalnya. Bisa. Ya. Kalau saya sudah meninggal itu namanya hibah wasiat. Atau saya mau kasih keponakan saya. Itu bisa. Dengan ketentuan sekali lagi jumlahnya tidak mengurangi bagian minimal yang harus diterima ahli waris. Ya, karena sekali lagi dalam hukum kita tidak bisa seorang ahli waris itu dikecualikan sama sekali. Sesuai dengan golongannya ya. Jadi hanya golongan pertama kalau memang dia punya istri yang sah ataupun suami yang sah dan anak-anak. Nggak boleh tantenya terus kemudian minta aku punya legitime porsi. Nggak bisa ya, karena legitime porsi itu atau bagian minimal yang harus diterima oleh ahli waris hanyalah garis keturunan lurus ya, jadi ke samping tidak ada. Oke.
Jadi itu ya. Terus wasiat, cara bikin wasiat itu di undang-undangnya itu ada puluhan pasal. Nah, saking pentingnya, termasuk diantaranya nggak boleh suami istri yang tidak punya izin yang sah itu ngasih hibah gitu. Karena apa? Nanti misalnya seorang suami menikah lagi ya tanpa izin istrinya, kan nggak sah perkawinannya yang kedua. Tapi dia kasih hibah kepada istrinya untuk melindungi istri keduanya misalnya. Nah itu istri yang pertama ya, ketika suami meninggal dan anak-anaknya bisa menuntut itu. Ya. Jadi dalam hibah itu ada aturan panjang banget, termasuk seorang dokter ya ataupun mereka yang merawat seorang yang sakit itu nggak boleh terima hibah. Ya. Jadi jelas itu. Kadang-kadang kan kita lihat di film-film ya, terutama film Amerika, seorang dokter nanti terima warisan ya, hibah dari si ahli waris. Nah, itu kalau menurut kita kalau hibah itu nggak boleh ya, karena bisa disalahgunakan. Karena kan namanya orang sakit, mungkin putus asa ya, dan sangat tergantung pada yang merawatnya, makanya dikasih warisan misalnya ya. Itu melalui testamen ya, itu nggak boleh. Jadi ada banyak aturan, termasuk kepada pacar. Jadi kalau ada yang punya pacar di sini ngasih hibah ke pacarnya, hati-hati ya, itu bisa dituntut oleh ada will atau pil, kasih hibah mobil, tetek bengek ya, itu bisa dituntut oleh ahli warisnya. Jadi jangan girang dulu para will ya dan pil yang menerima warisan ya, atau menerima wasiat ataupun menerima hibah ya, karena nggak boleh gitu. Kenapa? Karena sekali lagi undang-undang ini punya moral nih. KUH Perdata itu punya moral. Artinya apa? Mereka melindungi, sangat melindungi ya moral. Tadi pengguguran kandungan kan nggak boleh ya kan, karena anak dalam kandungan sudah punya punya hak. Terus itu tadi juga will pil nggak bisa dapat hibah. Nah, wasiat, kalau kita mau bikin wasiat harus ada prosedurnya. Pertama yang kita tulis sendiri, ya kita tulis sendiri dan kita tanda tangani. Nah, kemudian jangan kita simpan di bawah bantal atau di lemari, ya. Untuk bisa berlaku, ya, surat wasiat itu harus kita bawa ke notaris untuk dititipkan di depot ya, dititipkan akta van depot ya. Nah ini kita titipkan dan kemudian notaris wajib membuat akta. Pada hari ini menghadap di hadapan saya Tuan A misalnya yang menyerahkan surat wasiat holografis yang ditulisnya sendiri dengan dihadiri oleh 2 saksi yang namanya disebutkan di bawah ini. Nah gitu ya. Jadi kalau kita tulis sendiri dan kita simpan di notaris, dan notaris bikin aktanya, ya, akta penyimpanan, maka itu punya hal yang sama, ya, dengan punya kekuatan hukum yang sama dengan wasiat yang dibuat oleh notaris. Nah, terus ada wasiat umum, artinya apa? Ya? Surat wasiat umum itu dibuat oleh pewaris dengan menghadap notaris. Kita pergi ke notaris. Nah, dan kita bilang tolong bikinkan surat wasiat. Nah, itu yang sangat kita anjurkan. Kenapa? Karena notaris itu kan ahli hukum juga, ya. Jadi dan notaris itu wajib memberikan nasihat. Ya. Misalnya dia saya tak kasih ke pacar saya semuanya, misalnya tadi. Notaris akan bilang, Pak, tidak bisa. Ya. Kan ini ada Bapak kan punya ahli waris yang lain, gitu ya. Jadi wajib untuk dibagikan ya, kepada ahli waris yang lain. Itu dia akan memberikan nasihat-nasihat. Ya. Nah, notaris juga ketika membuat surat wasiat itu dihadirin oleh pewaris, notaris, dan 2 orang saksi. Karena 1 saksi itu bukan saksi menurut hukum Indonesia. Ya, jadi kalau ada saksinya cuma 1, kalau di luar negeri bisa. Ya. Di Amerika misalnya dalam film-film kita lihat ya ada saksi pembunuhan cuma 1. Ya. Jadi saksi tentu saja
kalau hakim itu dia berhak ya, menilai alat bukti yang lain. Misalnya meskipun satu tapi ada CCTV misalnya itu alat bukti lain, ada pengakuan dan sebagainya itu bisa ya sebagai ini. Tapi satu saksi bukan saksi, nah, harus didukung oleh bukti-bukti yang lain. Nah, surat wasiat rahasia ini karena kita mau berhasil takut nanti kalau pada tahu ya nanti kita diapa-apain misalnya, nah itu bisa ditandatangani baik dia sendiri maupun orang lain ya. Terus kemudian kita tutup, kita segel. Kalau tadi yang pertama kan kita buka ini wasiatnya ya. Kalau ini kita tutup, udah tertulis ya, disampul, disegel ya. Sekarang nggak ada pakai lilin lagi, pakai selotip misalnya ya. Terus kemudian kita tanda tangani, kita serahkan ke notaris ya. Tapi kalau begini karena isinya nggak jelaskan apa ya, maka harus ada 4 saksi ya. Dan kemudian ada tambahan dari notaris ya, bahwa surat wasiat ini rahasia ya, dan ditulis sendiri oleh pewaris misalnya dan ditandatangani oleh pewaris atau ditulis oleh orang lain tapi ditandatangani atau dicap jempol oleh pewaris ya, kemudian disimpan di notaris juga. Nah, itu bisa. Nah, sekarang kita tadi apa sih legitiem porsi? Nah, ini berlaku ya di Eropa ya dan Eropa kontinental dan tentunya Indonesia yang karena kita mengikuti hukum Belanda kan. Nah, itu adalah bagian waris yang menurut undang-undang tidak bisa dikesampingkan ya, dan harus diberikan kepada siapa? Para ahli waris dalam garis lurus. Ya, itu. Jadi sekali lagi saudara ke samping tidak bisa meminta legitiem porsi. Kenapa saya tegaskan ini? Karena dalam gugatan terhadap gereja itu yang menggugat kan saudara-saudara gitu ya, saudara-saudara dari para rohaniawan ya, yang mengatakan bahwa nggak bisa dihibahkan ke gereja itu. Ya. Padahal selalu harus dalam garis lurus. Ayah boleh, gitu ya. Nah, kalau seorang meninggalkan satu anak yang sah ya, maka legitiem porsi itu adalah setengah dari yang seharusnya dia terima. Jadi misalnya ada seorang ibu dan seorang anak, ya, tetapi si bapak itu karena kesel sama anaknya akan mengatakan atau kesel sama ibu anaknya ya, karena istri atau suami tidak punya legitiem porsi. Jadi bisa saja istri atau suami dikecualikan dari warisan. Ya, itu bisa berdasarkan testamen. Dan testamen itu berlaku. Kenapa? Karena itu merupakan kehendak terakhir dari si pewaris mengenai apa-apa yang harus dilakukan kalau dia meninggal. Jadi ingat, istri atau suami ataupun apalagi kakak, ya, adik, tidak punya legitiem porsi. Yang punya legitiem porsi adalah garis lurus ya, ke bawah ataupun ke atas. Bapak boleh punya legitiem porsi terhadap dari warisan anaknya. Ya. Nah, kalau legitiem porsi tadi si anaknya dikecualikan, jadi ibunya saja yang mewaris, ya, maka nggak bisa. Nah, anak tadi karena misalnya kan anaknya ada 3. Yang 1 tidak diwariskan. Jadi kan sebetulnya kan 3 tambah ibu kan 4. Dia harusnya dapat 1/4 kan. Tetapi karena dia dicoret dari warisan, dia nggak dapat apa-apa. Tapi dia bisa menuntut ke ke pengadilan mengatakan bahwa nggak bisa, saya kan punya hak. Haknya berapa? Ya. Kalau dia meninggalkan tadi ada 2 orang anak, maka bagian dia adalah 2/3 dari yang sedianya diterima tiap anak. Kalau tadi istrinya cuma istri, ibu terima semua, padahal dia harusnya terima setengah. Ya, berarti dia mendapatkan setengah dari setengah yang seharusnya dia terima. Artinya dia menerima 1/4. Kalau anaknya cuma 1. Ya, kalau meninggalkan 2 anak, ya, ditambah ibu kan tadi, maka kan harusnya dibagi 3. Dia dapatnya 2/3 dari yang sedianya diterima tiap anak.
tiap anak kan dapatnya tadi masing-masing kan karena anaknya 2 kan 1/3. Jadi dia dapat 2/3 kali 1/3. Kalau 3 anak atau lebih, legitim porsinya adalah 3/4 dari yang seharusnya diterima. Misalnya anaknya 4, ibunya 1, kan 1/5 harusnya bagiannya. Jadi dia dapat 3/4 kali 1/5. Itu. Ya, itu yang minimal yang harus dia terima. Ya, karena tidak bisa seorang itu membuang. Jadi nggak bisa kita bilang kalau di Amerika kan bisa kucing-kucing dapat warisan, ya. Ataupun yatim piatu dapat warisan, keluarga sendiri tidak. Nah, ini contohnya nih. A punya istri B yang meninggal terlebih dahulu, ya. Ketika meninggal dunia, A meninggalkan warisan 60 miliar. Wah, kaya ya. Rumahnya mungkin di Kemang misalnya, ya. A meninggalkan 3 orang anak, ya, X, Y, Z misalnya. Ketika wasiat dibacakan, ternyata anak sulung, mungkin ini keturunan ya, mendapat 30 miliar. Sedangkan anak tengah mendapatkan 20 miliar. Dan anak bungsu mendapatkan 10 miliar. Nah, menurut orang tuanya adil gitu ya. Tapi ternyata si Z tadi merasa diperlakukan tidak adil, maka dia nuntut. Nah, gimana nuntutnya? Membayarkan karena anaknya tadi 3, ya, terus ibunya sudah meninggal, maka bagiannya adalah 1/3 kan masing-masing, kan harusnya 20 miliar. Ya. Sedangkan karena anaknya itu 3, maka bagiannya 3/4 tadi. 3/4 kali 1/3 berarti 3/12. Jadi 3/12 ataupun 1/5. Jadi dia terimanya cuma 1/5 dari 60 miliar. Ya, 15 miliar. Nah, kalau dia cuma dikasih 10 miliar, maka kekurangan 5 miliar diambil dari bagiannya si A ataupun si diterima bagiannya si X ataupun si Y. Gitu. Yang terima lebih. Nah, sekarang ini penting banget juga, inbrank dan incourting. Apa itu? Ya, inbrank. Pada prinsipnya inbrank dan incourting itu sama, yaitu orangnya aja beda ya. Adalah pengembalian apa yang sudah diterima seorang ahli waris dari pewarisnya sebagai hibah atau hibah wasiat ke dalam budel baik wujud maupun nilainya dengan cara memperhitungkan ya, hibah yang sudah diterima itu. Jadi tadi Pak Ucok saya kasih hibah, jangan girang dulu ya, harus dimasukkan dulu ya ke dalam perhitungan untuk ahli waris. Incourting itu pada ke Pak Ucok karena Pak Ucok sebetulnya bukan ahli waris ya. Jadi karena dia dapatnya karena wasiat saya. Sedangkan kalau inbrank itu kepada ahli waris saya. Ya itu ahli waris itu kan selalu hubungan darah. Nah itu harus dibalikin dulu, ya, dibalikin dulu, masukin ke budel, ya. Jadi dan ini sering yang tidak dipahami oleh kita semua, ya. Jadi misalnya ada 100 miliar misalnya, ya, sisa uang warisan. Tapi sebetulnya si A sudah pernah dapat 20 miliar, ya. Si B dapat 40 miliar. Si A dan B itu harus masukin ke dalam 100 miliar itu. Jadi para ahli waris lainnya itu seakan-akan menerima ya seluruhnya nilai warisannya itu tadi 100 miliar tambah 20 tambah 10 misalnya ya. Itulah yang dibagi seolah-olah. Dan nanti kalau ada ternyata si baginya si A ini ya melebihi atau bagian si B itu melebihi yang seharusnya dia terima, harus dibalikin gitu. Makanya ada beberapa teman saya yang konsultasi, saya nggak ngerti kan orang tua saya ngasih hibah, terus ini adik-adik saya ribut, ya memang haknya, gitu loh, harus dibalikin, dihitung dulu, gitu, semuanya, rumah yang di Kebayoran dimasukin dulu, rumah di Radio Dalam dimasukin dulu nilainya, rumahnya di Pondok Gede dimasukin dulu, baru dibagi rata, baru kemudian diketahui nanti legitim porsi minimal berapa, itu. Jadi yang boleh dituntut hanya tadi legitim porsinya, ya, gitu. Oke, selanjutnya
Nah, sekarang apalagi selanjutnya dot. Nah, pertanyaannya tadi sebetulnya sudah saya jelaskan ya bahwa testamen itu diakuin ya, surat wasiat itu diakuin tetapi tidak boleh mengurangi hak ahli waris. Nah, terus kemudian bagaimana dengan anak adopsi? Meskipun tidak mempunyai hubungan darah, anak adopsi mempunyai hak mewaris karena begitu dia diangkat anak ya, dia sudah ya, semuanya jadi sama seperti anak kandung ya. Itu tentunya dengan surat pengangkatan adopsi melalui pengadilan. Nah, anak tiri gimana? Mohon maaf, anak tiri tidak mewaris karena ya yang diwarisin adalah yang menjadi ahli waris itu hanyalah yang mempunyai hubungan darah ya, kecuali suami atau istri. Suami istri kan bukan mempunyai hubungan darah tetapi karena perkawinan menjadi bagian dari keluarga ya. Sekali lagi anak tiri nggak bisa menuntut. Yang dia boleh tuntut adalah warisan bapaknya atau ibunya sendiri. Sedangkan bapak atau ibu sambungnya ya, dia tidak bisa menuntut warisan. Oke. Saya kira dalam hukum Islam juga sama ya. Terus apalagi, nah anak gimana kalau anak nggak sah itu ya? Anak yang nggak sah itu dia punya anak di luar perkawinan ya. Itu kalau dia mempunyai istri atau suami ya, maka dia mewarisi ya, sepertiga dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka anak sah. Jadi dihitung dulu warisan kalau seakan-akan itu anak sah, kemudian dia cuma terima sepertiganya. Ya kan lumayan, namanya juga anak nggak sah. Makanya kalau orang tua punya anak di luar perkawinan dan mau mengakuinya, ya sudah ditegaskan sebagai anak yang sah supaya dia bisa mewarisi ya. Itu. Tapi kalau tidak ditegaskan maka dia hanya berhak dari sepertiga. Jadi seperti diadopsi gitu ya. Nah, terus bagian anak luar kawin itu dikeluarkan dulu. Ya. Baru kemudian sisanya dibagi para ahli waris yang sah. Ya. Terus kalau pewaris tidak meninggalkan ahli waris, ya, maka anak yang tidak sah ya memperoleh seluruh warisan. Ya. Terus juga anak luar kawin itu juga kalau meninggal maka diganti anak-anaknya. Ya. Tentu selalu dengan pengakuan. Pengakuannya tadi misalnya ya semua orang tahu bahwa dia anaknya si Allah, ya, meskipun orang tuanya tidak pernah menikah. Itu namanya anak luar kawin yang diakui. Ya. Atau dia punya surat punya surat kelahiran menyebutkan nama bapaknya, itu misalnya, ya, atau ibunya. Kalau ibunya udah pasti dia mewaris dari ibunya seorang, karena nggak ada anak nggak sah dari ibunya kan, tetap aja dia anak sah dari ibunya. Itu ada di undang-undang perkawinan. Nah, sekarang bagaimana kalau rohaniawan? Nah, berdasarkan hukum gereja, ya itu begitu kalau kekal, kalau nggak salah ya Romo ya, maka berdasarkan hukum kanonik itu dia melepaskan kan haknya atau pewarisannya kepada gereja. Nah, biasanya ada wasiat, ada wasiat. Jadi kalau orang jadi romo, jadi rohaniawan, suster, bruder yang tidak menikah, dan dia punya potensi untuk punya hak waris ataupun dia juga menghasilkan karena mengajar di universitas misalnya, ya, dapat gaji, ya, mungkin juga karena mempunyai kedudukan tertentu mendapatkan mobil dan sebagainya, ataupun dia mendapatkan hadiah seperti Romo Mangun, kan dia sering menang lomba, maka dia punya banyak aset, sering jadi pembicara di mana-mana, maka dia punya banyak aset dan asetnya itu diserahkan kepada gereja. Nah, ini haruslah ditegaskan ya kepada keluarga bahwa terutama ayah ibunya ya, kan waktu minta izin untuk menjadi romo
dan membuat surat wasiat sebelum menjadi rohaniawan, maka persetujuan ayah ibu perlu supaya nanti tidak timbul permasalahan seperti yang terjadi pada Romo Mangun, ya, yang menggugat adalah kakak adiknya kalau nggak salah, ya, pokoknya keluarganya. Nah, terus memang cukup besar ya, Romo Mangun itu kaya ternyata, ya, asetnya banyak, ya, jadi padahal sudah dihibahkan ke keuskupan kan, Hukum Semarang, dan juga ke yayasan di mana Romo Mangun yang mendirikan. Nah, itu sampai kasasi dimenangkan oleh gereja karena negara itu mengakui gereja sebagai badan hukum, ya. Itu sejak zaman Belanda maupun zaman kemerdekaan itu diakui, ya. Nah, ada beberapa sengketa ya, termasuk Pastor Simon Petrus juga gitu ya. Keluarganya juga menuntut, tapi kemudian ya dikalahkan oleh pengadilan. Nah, tapi kan kita capek ya, ngapain gereja capek-capek melayani gugatan itu, makanya harus ditegaskan ketika rohaniawan menjadi masuk ke tarekatnya. Terus hak waris itu bisa hilang. Kalau apa? Karena mencoba membunuh, ya, atau mencederai pewaris, ya, atau dia pernah memfitnah. Misalnya ini adiknya meninggal tanpa keturunan, tapi dia dulu tukang menjelek-jelekan adiknya, memfitnah adiknya berdasarkan putusan pengadilan. Maka dia dihukum 5 tahun misalnya, ya nggak bisa dia menuntut warisan dari adiknya, ya. Ataupun dia menghalangi pewaris, ya, dengan kekerasan atau ngancam, ayo jangan bikin wasiat misalnya, itu juga dia akan dikecualikan, malahan hilang halnya. Terus atau dia pernah menggelapkan, ya, menggelapkan harta orang tuanya, dia jual diam-diam dan sebagainya, atau memasukkan wasiat, nah itu dia kehilangan hak warisnya. Nah, gimana ngurus waris? Nah, waris ya kita sebetulnya kalau waris itu orang Indonesia asli, ya mohon maaf nih masih dibeda-bedakan, maka minta surat keterangan RT, RW, lurah, camat. Nah itu. Nah, terus kalau misalnya itu suami, ya kita minta surat akta nikah, ya, gitu. Terus kemudian akta kematian tentunya. Terus KTP kita semuanya, yang ahli warisnya, ya. Terus kemudian akta nikah karena kita istri, suami, ya kan. Kemudian kita legalisir. Terus kemudian ya udah selesai, kita dengan surat keterangan waris lurah, camat itu udah cukup, kalau orang Indonesia asli, ya. Tetapi kalau keturunan itu ke notaris, ya. Ke notaris dibuatkan akta waris. Ya itu demikian kira-kira. Nah, saran perlu dibuat surat wasiat oleh calon pewaris mengenai apa yang kita kehendaki. Kita ingin waris perdata misalnya, ya, jangan tidak, terutama kalau kita itu misalnya suku-suku tertentu, ya, yang mempunyai perhitungan sendiri. Kalau suku Jawa misalnya kan tidak ada aturan yang jelas, ya, yang sepikul tadi atau untuk laki-laki, anak laki-laki dan segendong anak perempuan itu kan tidak tertulis, ya, tidak tertulis, dan orang Jawa kan memang tidak begitu tegas, ya, pembagian warisnya ataupun kekeluargaannya, ya. Terbukti dengan tidak ada nama marga kan, atau nama keluarga kan orang Jawa kan nggak punya, gitu ya. Malahan ganti nama kalau orang dia udah tua misalnya, ya. Dari Suparmin menjadi, ya, ayah saya juga ganti nama, ya. Ketika nama kecil dengan nama orang tua, sebagai ketika dia udah menikah dia ganti nama. Nah itu kan nggak ada nama marga. Nah, jadi orang Jawa tidak begitu ada ketentuan yang tegas mengenai waris. Tapi untuk misalnya suku-suku tertentu, Bali, Batak misalnya, ya, itu sebaiknya lah punya wasiat. Ya, apakah yang akan dipakai hukum adat Batak ataupun hukum KUH Perdata. Tapi ingat, ya, bahwa meskipun dipakai adat Batak, ternyata nanti anak-anaknya yang perempuan bisa tetap menuntut berdasarkan legitime porsi.
karena legitimate porsi tidak bisa dikesampingkan. Ya. Terus kita harus ngasih, kalau kita ngasih hibah, mintalah persetujuan dari anak-anak yang lain. Misalnya, Le, panggil anak-anaknya, orang Le itu, anak, Pak, ini aku mau ngasih ke adikmu, ya, karena dia janda, kasihan kan dia, saya kasih rumah, semuanya harus ikut tanda tangan menyetujui, supaya nanti kalau orang tuanya sudah meninggal, tidak menuntut adiknya atas warisannya. Kenapa kamu dapat bagian rumah, kita enggak, misalnya. Ya, dengan ikut menandatangani, maka kita memberikan persetujuan mengesampingkan legitimate porsi. Ya, terus segeralah bagi warisan, ya, untuk menghindari konflik. Terus, nah untuk para rohaniawan ya perlu dijelaskan waktu minta izin orang tua untuk masuk tarekat, dijelaskan juga bahwa melepaskan, ya, orang tua lepas hak warisnya karena akan diserahkan kepada gereja. Jadi lebih baik pada waktu itu terjadi, ya, karena masih penting orang tua masih senang bangga anaknya jadi masuk tarekat. Nah itu jangan sampai nanti orang tua tidak ada, saudara-saudara merasa mempunyai legitimate porsi, padahal tidak. Itu makanya. Tapi kalau orang tua sudah melepaskan, kan saudara-saudara tidak bisa lagi menuntut apakah berdasarkan keturunannya si orang tua, karena sudah jelas undang-undang itu legitimate porsi sebetulnya hanya tidak berlaku terhadap saudara, ya, terhadap garis keturunan lurus, yaitu anak dan keturunannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kalau ada pertanyaan kelihatannya sudah ada, ya, banyak, bisa ya, Bu. Saya coba jawab. Tidak selalu saya bisa jawab, sekali lagi kan ada 300 pasal, ya, di dalam hukum waris yang nggak apal semuanya. Oke. Terima kasih banyak ya Bu. Wah, beri aplaus dulu nih buat Bu Yayu nih, luar biasa. 90 menit ya ada jeda, ya kan. Kalau pertandingan sepak bola 2 babak nggak ada henti nih, nggak pakai istirahat. Maaf. Kalau udah ngomong nggak bisa berhenti. Kata anak-anak saya. Iya. Jadi Bu Yayu, tadi kita juga udah catat berapa pertanyaan dari Santero Jagat nih, kan. Baik. Timur Tenggara, Utara, Selatan, semuanya udah masuk nih. Saya lihat tadi ada 10 pertanyaan. Cuman karena waktu kita tinggal 30 menit, mungkin Bapak Ibu saya sarikan aja beberapa pertanyaannya. Jangan khawatir, kita juga ini kan di slide terakhir tuh kan ada pertanyaan yang hendak diajukan, bisa nanti kalau nggak terjawab bisa ke Bu Rahayu langsung. Ada ya. rahayu.dut@makarim.com. Iya, itu nanti kita bisa lewat. Bisa juga ke Dodi, ya. Kirimnya ke Dodi aja. Dodi namanya siapa, Dot? Kamu emailnya nanti lewat chat aja, Dodi bisa. Ya, Dodi masukin ya, Dot. Ya. Jadi nanti biar disaring supaya saya nggak kelabakan ke email saya itu sehari bisa ratusan soalnya. Iya. Nah, kalau Dodi kan nanti saya jawab. Jangan khawatir, jawab, sertakan alamat email juga ya untuk menjawab. Iya. Ataupun nomor HP-nya. Kalau tapi ya alamat email aja supaya bisa. Oke, jadi ada pertanyaan. Iya. Saya ingatkan juga sebelum masuk ke tanya jawab, kita juga ini kan akan direkam, ya. Kalau infonya dari panitia akan di-share juga di YouTube. Dan yang kedua, mengenai data, tadi kan ada form pendaftaran digital tuh. Tolong teman-teman, Bapak Ibu semua, Santero Jagat bisa mengisi di situ supaya kita juga bisa kasih jawaban di situ, ya. Nanti beberapa yang nggak bisa. Oke, saya lihat ada Pak Adam, Pak Wahyu, Pak Rindaya, Pak Bu Huli, Keita, Francis, Leni, Rani, sama Raharja, ya. Ya, itu juga udah menanyakan. Salah satu ini, Bu, ada pelaksana wasiat. Itu kan sudah ada tuh. Kalau wasiat kan tentu saja waktu dia masih hidup dibuat dan setelah itu meninggal. Cuman kan setelah meninggal pelaksana wasiatnya tidak menjalankan apa yang harus dilakukan gitu. Sementara budel waris itu masih sudah ditempati ahli waris. Jadi itu akan ada kesulitan. Yang kedua dari Bu Huni, ada pewarisnya WNI dan WNA. Jadi kan kadang-kadang begitu. Misalnya saya saudara nih ada 6, 3 udah jadi WNA,
3 WNI bagaimana pembagiannya. Yang juga ada pertanyaan dari Bu Kehita, bagaimana bila anak-anak atau pewaris ini beda keyakinan dari bapaknya beda agama, itu bagaimana? Itu dulu Bu, coba silakan. Satu dulu ya. Sekarang wasiat bagaimana dijalankan. Sebetulnya kalau wasiat itu wasiat umum kan dibikinnya di depan notaris. Oleh notaris itu dia didaftarkan di departemen Kumham ya, di Kementerian Kumham itu. Jadi notaris itu sebetulnya wajib ya memberitahu nantinya ketika si itu wafat ya, si pewaris kalau dia tahu ya tentunya, tapi kan dia suka nggak tahu. Makanya kita kalau bukan bikin wasiat itu jangan yang rahasia lah. Kita bilang kepada anak-anak, saya ayah ibu meninggalkan wasiat ya gitu di notaris ini. Nah kalau notarisnya meninggal duluan, jangan khawatir, ada pengganti notaris ya, yang meneruskan kewajiban dari notaris itu. Jadi kita tinggal nanti kita menuju ke notaris itu dan mana surat wasiatnya gitu ya. Jadi harus jelas, karena kalau tidak kan nggak tahu, notarisnya juga nggak tahu meskipun dia punya kewajiban memberitahu. Jadi dia mana tahu ada orang meninggal, kliennya juga banyak kan gitu kan. Jadi harus kita memberitahu bahwa kita meninggalkan wasiat itu dan supaya dijalankan ya. Jadi bisa wasiat itu dijalankan. Tentunya sekali lagi wasiat itu tidak boleh menghilangkan legitim porsi tadi ya. Legitim porti ya. Ya, terus minimalnya. Kemudian bagaimana kalau WNI, WNA? Ya, sebetulnya kan sama saja, namanya juga anak. Nah, kan anaknya sama WNI atau WNA kan, nggak ada kamu anak WNI, anak WNA, anaknya sama, haknya sama. Tetapi untuk yang harta-harta yang bisa dimiliki oleh WNI saja, misalnya hak milik. Nah, itu sebaiknya menjadi bagian ada di dalam KUH Perdata itu diambil dulu. Tapi tentunya nilainya tidak boleh nanti melebihi bagian yang harusnya diterima oleh seorang ahli waris. Jadi ada 2 pilihan. Pertama misalnya rumah tanah karena hak milik, ya kan, sayang misalnya, dan karena ada nilai sentimental tidak dijual. Ya, kalau itu diambil ya lebih dulu oleh si WNI-nya. Tetapi si WNA-nya terus nggak ada lagi, nggak dapat apa-apa, nggak gitu. Ya disusui kalau orang Jawa bilang. Ya kasarnya ya dikembalikan bagiannya. Seakan-akan rumah itu dijual gitu. Tetapi kalau ada rumah yang lain misalnya, ada apartemen yang HGB misalnya, kan bisa kan? Itu WNA nggak bisa ya. Misalnya ada harta-harta misalnya mobil, saham, sebagainya. Nah itulah yang bisa dimiliki oleh si WNA. Tetapi kalau WNA nggak boleh ya, rumah atau tanah gitu nggak boleh. Hak milik nggak boleh, hak milik, hak pakai boleh. Ya. Jadi bagaimana? Ya dijual aja dong, paling gampang kan dijual. Jual, uangnya dibagi gitu ya. Iya itu. Dilipat istilahnya ya. Tapi banyak orang menganggap kamu WNA kamu nggak dapat karena kamu nggak bisa memiliki hak milik. Ya enggak gitu loh. Kan bisa dijual kan gitu. Ya, ada berapa teman-teman saya juga nanya begitu, gimana nih bro? Gue udah warga negara sejak 10 tahun lalu, bokap gue meninggal, jadi baik ini aja ya dirupiahkan lah ya, jadikan uang. Diuangkan. Karena dia nggak mungkin bisa ada nilai sentimental Pak, atau pura-pura punya nilai sentimental supaya si asingnya nggak dapat gitu. Ada teman saya tahu banget teman saya nggak dapat warisan karena dia di WNA, tapi ya dia legowo aja. Terus yang ketiga apa tadi? Oh, kalau berbeda agama, ya, berbeda keyakinan. Ingat bahwa kalau si pewaris itu beragama Islam, ya, maka kita tidak, yang beragama non-Islam sebetulnya tidak berhak menurut hukum waris Islam. Kalau dia anak kan dapat dong Bu. Kalau ya iya, tetapi kan yang dipakai kan hukum waris Islam misalnya, ya, kecuali gitu. Jadi kalau kita misalnya Nasrani gitu, bapak kita Islam, masa nggak dapat begitu kalau secara hukum? Secara hukum Islam tidak dapat Pak. Tetapi
Nah, makanya timbul sengketa kan? Timbul Ya. sengketa, gugatnya kan ke Perdata. Jadi PN gitu. Tetapi memang hukum Islam mengatakan bahwa kalau pewaris itu beragama Islam ya tidak mendapatkan. Tetapi biasanya karena saudara ya dapat juga gitu loh. Sebaliknya di dalam kalau bapaknya yang beragama Nasrani ya kan nggak ada aturan itu di dalam KUH Perdata. KUH Perdata itu kan netral gitu loh. Mau agama apapun dia nggak urusan kan gitu ya. Jadi bisa saja keluarga yang beragama Muslim mengatakan bahwa kamu tidak berhak. Ya disepakatin aja lah kan gitu. Dan kalau kita nggak dapat ya ada dua pilihan, kita nuntut Perdata ataupun ya legowo. Oke. Oke, Bu, sebentar ya Bu ya. Ini karena ini kesempatannya juga, saya kasih kesempatan deh 1 atau 2 pertanyaan langsung nih. Pak Wing bisa nggak, Pak Wing? Ya nggak apa-apa lah Pak. Kalau masih ada 134 kok. Jadi ya. Nggak, maksud saya kalau ada yang mau bicarakan langsung sih, boleh ya, Pak Yayu? Ada pertanyaan lain? Kan nggak yang ada. bisa ngomong gitu, bisa ngomong, arti kita undang. Oh iya, boleh biar aktif. Silakan. Ada siapa nih mungkin? Bu Regina Suti mau nanya, silakan. Tolong bisa dibuka ya Pak. Pas Pak Wing. Bu Mbak Tuti nih, Mbak Tuti. Halo, apa kabar Mbak Tuti? Udah resen. Mau ngomong? Ini yang di chat kan ada yang mungkin belum terjawab. Nanti di alamat emailnya ya. Karena kan chat supaya saya ingin semuanya terjawab lah. Supaya penasarannya itu hilang. Nanti nggak bisa tidur lagi. Ya. Ini ada pertanyaan dari Putri Wiryawan nih Bu. Legitim porti berlaku nggak dalam hukum Islam? Nggak. Saya nggak tahu maksudnya. Ya, jadi karena hukum Islam itu juga merupakan ilmu tersendiri ya. Saya ikut kuliah hukum waris Islam 1-2, tapi ya harus baca lagi. Sepertinya hukum waris Islam tuh kayaknya mengikat deh juga. Kayaknya sepertinya sih ada ya. Tapi saya tidak berani menjawab lah secara tegas karena lupa. Emang itu satu ini sendiri ya, apa namanya? Oh iya, lebih susah, jujur aja. Spesifikasi sendiri ya. Susah. Hukum waris Islam tuh susah. Perempuan juga kan bagiannya nggak. Ya, betul. Ibu saja bagiannya kan tertentu, tidak sama. Istri itu tidak sama bagiannya. Makanya, mohon maaf, pada seneng hukum waris perdata. Ya, karena bagiannya lebih besar, jujur. Ya. Gitu. Ada pertanyaan dari Pak Francis nih Bu. Apabila pewaris nggak punya anak istri, apakah saudaranya, sepupunya bisa dapat? Ya, tadi kan ada golongan-golongan, kan? Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Jadi harus dilihat dulu, ya. Sepupu apakah dapat apa enggak ya? Golongannya dulu, ya. Penggolongan tadi kan udah bisa ditampilkan lagi. Ada golongan 1 tuh ayah ibu. Golongan 1 tuh istri sama anak-anak. Golongan 2 itu ayah, ibu, saudara sekandung. Ya. Kalau enggak, kemudian golongan 3. Golongan 4. Itu penggolongannya tadi. Ini nanti banyak bisa di-share aja langsung sekarang. Ya. Bapak Ibu bisa di-share nanti. Kami panitia akan share ya. Apa namanya? Nilai apa? Presentasi. Materi PowerPoint dari Bu Yayu. Ya, supaya bisa dibaca-baca sambil nongkrong di WC misalnya. Ini juga bisa. Mana Pak Wing bisa dengar? Saya pengen dengar suara dari audiens nih, dari Sajagat. Iya, nggak apa-apa. Oke, ini Bu Ade ya. Siapa yang mau bicara? Ada yang mau nanya? Saya boleh Pak Ucok. Oke, silakan. Silakan Pak Kuntoro. Ya. Selamat siang Bu Yayu. Wah, selamat siang Mak. Atau selamat subuh ya kalau di Paris. Iya, selamat subuh. Pertama, saya kebetulan memang sedang mempelajari waris karena membantu saudara.
Saya ingin menyampaikan mungkin koreksi karena hasil searching saya. Tadi Ibu menyebutkan masalah BPHTB. BPHTB itu kalau suaranya hilang, Pak. Sorry. Kuntoro. Ya, sorry. Ya, lanjut. Jadi kalau saya Google peraturan BPHTB yang Ibu sebutkan, di mana 5% kali NJOP dikurangin NJOP TKP. NPOP, Pak. NPOP. Ya, NPOP kan berdasarkan NJOP. Dikurangin NPOP TKP, itu hanya berlaku untuk wilayah di mana kepala daerahnya sudah menerbitkan sebuah SK tentang NPOP-KP-nya. Kalau tidak, maka berlaku 50% kali 5%. Ya, betul, Pak. Betul ya? Ya, ada beberapa daerah, kan banyak daerah sudah menerbitkan NPOP. Iya. Nah, baik. Yang kedua mengenai hak warga negara asing. Kalau saya Google juga bahwa WNA sebagaimana Ibu sebutkan sebagai seorang ahli waris tetap punya hak menerima. Di dalam properti mereka bisa menerima, tapi ada batas waktu 1 tahun. Betul. Harus dialihkan kepada WNI. Kalau hak milik, gitu ya? Kalau hak milik. Ya, kalau hak milik. Ya, kalau gini, atau hak-hak yang tidak bisa dimiliki oleh orang asing. Ya, hak milik, HGB begitu. Baik kalau gitu. Makanya undang-undang mengatakan diambil dulu bagiannya itu oleh, jadi supaya menggampangkan di KUH Perdata, saya pasalnya lupa, ada mungkin Dodi bisa search, itu kalau ada WNA, maka yang bisa diambil dari WNI dulu itu dibagi ke WNI gitu. Tetapi tentunya tidak mengurangi bagian dari WNA-nya. Misalnya asetnya banyak, ya, maka yang gampang-gampang, misalnya yang saham itu kan WNA bisa misalnya, ya. Jadi itu tujuannya itu mempermudah. Jadi sebetulnya waris itu bagus KUH Perdata itu, ya. Tujuannya itu mempermudah, ya, adil sekali. Tentunya dilihat dari kacamata umum, ya, adil umum, bukan adil orang per orang. Saya ada satu pertanyaan. Bagaimana dengan aset yang sudah tanda petik dihibahkan, tetapi penghibahannya itu sebetulnya dengan melakukan jual beli, Bu? Apakah itu harus di-inbrangen kembali? Gitu? Ya, kalau jual beli, nah gini Pak. Jual beli itu juga kan ada aturannya, kan ada harganya, ya kan? Jadi kalau jual beli tapi dengan harga Rp100 gitu misalnya, itu kan sama dengan tidak ini ya, tidak fair, zaman dulu ya. Kalau sekarang kan tetap aja harus kita bayar BPHTB dan pajak pengalihan, ya, sebesar 2,5% untuk pajak pengalihan dan 5% dari NJOP. Kan? Berarti kan keluarga yang lain bisa, Pak. Bisa tetap menganggap bahwa ada yang bocor tuh. Mungkin di mute dulu yang bocor. Di mute dulu itu Dianita ya, Pak. Jadi tetap aja, Pak, ahli waris yang lain bisa menuntut karena jual beli itu sebetulnya terselubung. Tapi tentunya kalau itu kepada yang jelas ya, kan harus dituntut, Pak. Legitim porsi itu tidak diam-diam, tapi harus dituntut. Nah, tentunya nanti kalau ada tuntutan, nanti membuktikan, yang harus membuktikan kan yang menjual dengan harga yang tidak semestinya itu. Ya. Mana mungkin rumah di Menteng harganya misalnya 10 juta misalnya, kan gitu. Jadi sebetulnya ini adalah hibah gitu. Nah, meskipun dikemas dengan jual beli gitu. Kalau jual belinya sudah terjadi 30 tahun yang lalu, nilai jual beli 30 tahun yang lalu. Hak warisnya udah hilang, Pak. Oke, katakanlah 20 tahun deh, Bu. Jadi masih ada hak waris. Tapi 20 tahun yang lalu mungkin daerah tertentu kan harganya mungkin masih katakanlah 1M. Tapi sekarang 20 tahun kemudian menjadi 100M. Bisa saja kan, Bu? Ahli waris nuntut gitu. Bisa tetap dituntut. Ya kan nanti pengadilan kan
Udah hilang mereka. menggunakan nilai emas, Pak, biasanya. Oke. Padahal ada jaksa di situ kan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yayu. Ya. Oke, Bu Yayu, ada pertanyaan nih dari Lani nih. Jika seorang istri meninggal 2020, lalu keluarga besar istri menerima uang hasil penjualan rumah warisan kakek buyut istri, apa suami berhak menerima bagian warisan tersebut? Nah, berdasarkan hukum perkawinan, untuk harta bawaan dan warisan Ya. itu diatur ya menurut hukumnya sendiri. Jadi maksudnya tetap menjadi bagian dari istri tersebut. Suami sebetulnya tidak berhak karena itu adalah warisan. Makanya di dalam gonogini itu seringkali kalau perceraian itu ribut, Pak. Karena warisan itu dituntut. Saya banyak sekali kalau ada perceraian tuh ada yang menuntut gonogini itu warisan, ya. Tapi kita menjawab bahwa ya warisan kan nggak masuk selama dibuktikan, atau hibah dari orang tua, kan orang tua suka kasih ke anaknya rumah kalau udah menikah misalnya, ya kan. Jadi itu suami nggak bisa nuntut itu karena itu adalah hadiah. Ada di dalam undang-undang perkawinan yang mengatakan bahwa untuk hadiah dan warisan itu tetap menjadi milik masing-masing. Tetapi dalam kenyataannya, kalau saya misalnya ada klien beli tanah atau rumah atas harta suami istri, ya kan nggak ada perjanjian perkawinan, kan saya kan nggak mau nanti digugat suami, tetap aja minta persetujuan suami atau istri, ya meskipun saya tahu bahwa itu hasil warisan. Gitu. Nanti disebutkan aja di dalam alat jual beli bahwa ini merupakan harta warisan dari istri atau ibu penjual, untuk mana suaminya juga sudah setuju memberikan persetujuannya, gitu. Atau sebaliknya kalau suami yang menjual itu, daripada namanya orang usaha digugat di kemudian hari, capek lah. Ya, satu pertanyaan tadi kelewat dari Pak Adam nih. Jadi kasusnya kan peralihan hak tuh dari waris, ya kan, misalnya tanah atau rumah. Tapi salah satu ahli waris tidak mau tanda tangan. Itu gimana solusinya? Nggak mau tanda tangan? Iya, karena kan kalau waris kan harus semua setuju. Gitu. Betul. Ya gugat aja dong. Yang nggak setuju tuh biasanya yang menguasai. Oh, gitu. Kan dia aja enak aja, dia nggak setuju rumah warisan dijual. Lawang dia kuasain, digugat aja. Oke, ya. Ada lagi, Bapak Ibu ada yang mau dengar juga nih suara nih dari luar Jakarta, ada nggak nih? Boleh Bang Ucup? Boleh, udah bisa. Oke, silakan. Itu Bu Rudina ya. Ya Mbak. Ya baik, terima kasih Bu Rayu, terima kasih Bang Gusdi. Sama-sama. Warisan emang seru ya. Saya punya kasus seorang sahabat saya, dia itu punya kakak. Jadi di chat saya sampaikan, kakaknya itu seorang Katolik dan punya anak angkat. Nah, anak angkatnya memang diinformasikan sering menggunakan harta orang tua angkatnya tidak baik lah ya. Jadi ada yang dijual, kemudian penggunaan materi yang ada di rumah juga dengan tidak baik. Nah, posisinya sekarang sudah meninggal, bapak angkat juga sudah, lalu hilang suaranya, hilang. Ini punya saya apa? Apanya hilang? Mbak Tuti, suaranya nggak kedengeran. Saya dengar, Bu. Enggak, saya bagi ya. Ya, agak ulang sedikit, Mbak. Iya. Mbak. Jadi singkat saja. Jadi anak angkatnya boros. Ya, anak angkatnya boros, nggak ini, terus kemudian pertanyaannya? Pertanyaannya sekarang anak angkatnya itu pindah ke Muslim. Menikah dengan Muslim, kemudian menahan surat kematian ibunya, sementara orang tua anak angkat ini ternyata masih hidup. Dan menurut orang tua, kalau secara hukum Islam itu masih hak orang tua yang hidup. Walaupun anak angkat ini ternyata sudah punya sertifikat pengangkatan anak ya, jadi artinya sah secara negara. Tapi sekarang posisinya dia sudah pindah agama. Bagaimana posisi untuk keluarga dari ibu angkat ini, karena menurut hukum Islam sebenarnya jatuhnya bukan ke anak angkat, tapi secara hukum negara kan anak angkat itu punya sertifikat pengangkatan anak ya, artinya ya udah paham. Nah, jadi udah paham. Jadi sekali lagi
Kalau hukum perdata, anak angkat itu kita kan lihatnya dari hukum perdata, ya kan? Karena yang pewaris itu, kalau dalam hukum Islam yang dilihat itu perwaris. Ya, kalau pewarisnya beragama Muslim, ya, maka tidak yang non Muslim tidak mewaris. Ya. Tetapi saya tidak membaca atau bahwa bagaimana kalau sebaliknya, gitu loh. Ya, saya tidak menguasai hukum Islam. Tetapi kalau kita undang-undang hukum perdata, di sini kan yang pewarisnya adalah Katolik kan, gitu loh. Ya, orang tua angkatnya kan Katolik. Jadi karena dia Katolik, dia ikut hukum nasional. Dan hukum nasional tidak membedakan agama. Ya, mau anaknya beragama Buddha, ateis atau apa, selama dia anak atau anak angkat yang sudah diadopsi secara sah, dia tetap berhak. Dan kalau ada anak itu yang lainnya enggak golongan tadi kan ada golongan 1 suami istri yang hidup terlama dan anak dan keturunannya. Anak itu termasuk anak luar kawin maupun anak yang diadopsi secara sah. Hanya anak luar kawin yang dapatnya 1/3 ya dari yang seharusnya dia terima. Jadi enggak penuh. Tetapi anak angkat penuh. Gitu ya. Terus golongan 2 itu orang tua dan saudara kandung pewaris. Jadi kalau golongan 1 tidak ada, nggak ada anak angkatnya, barulah orang tua dan saudara kandung pewaris berhak. Selama anak angkatnya masih ada, ya dia sudah diadopsi secara sah. Nah, jadi ya mohon maaf, meskipun pengen ya nggak dapat lah keluarga dari keluarga dari ibu angkat itu tadi. Ya. Terus golongan 3 adalah yang lurus ke atas, bapak ibu dari pewaris. Sesudah bapak ibu pewaris jadi nenek, kakek, gitu, buyut, gitu. Baru paman bibi itu golongan 4. Dan sekali lagi golongan itu tidak akan muncul kalau masih ada golongan yang lebih tinggi. Jadi gitu. Baik, terima kasih Bu Rahayu. Ya. Oke, makasih. Ada lagi nih satu terakhir, ada dari Raya. Oh ya, Samsung SM. Siapa Bu? Siapa? Saya Rita. Oke, silakan lanjut Bu Rita. Pak dengan Ibu Rahayu. Jadi ada pertanyaan yang mau saya ajukan dan ini yang saat ini yang kami alami gitu. Jadi orang tua kami kan sudah meninggal. Dan orang tua kami sudah memberikan surat wasiat bahwa harta peninggalan itu diberikan rata ke semua anaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ibu Rahayu. Ya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah setelah 4 hari orang tua kami ini meninggal, kan orang tua kami kan meninggalkan 2 rumah. Ukuran 128 meter persegi dan satu lagi 108 meter persegi. Nah, yang 4 hari setelah mama saya meninggal, sertifikat dua-duanya hilang, Bu. Itu pertama. Terus kedua, pada saat kami ingin mengurus sertifikat itu kembali, ada saudara laki-laki saya yang nomor 3 ini, dia tidak mau menandatangani karena kan diperlukan untuk PM1 di kelurahan, gitu kan. Dan saudara laki-laki kami ini yang nomor 3 ini menguasai penuh atas 1 rumah yang dia tempati saat ini yang ukurannya 128 meter persegi. Itu dia dengan tegas menolak wasiat yang diberikan orang tua. Kami ini orang Batak, Bu. Jadi mungkin dia masih berpikir zaman dulu bahwa anak otot itu mempunyai hak penuh untuk 1 rumah. Begitu. Jadi apa yang mesti kami lakukan? Ya. Karena orang tua kami juga ada usaha angkutan mikrolet 4. 2 sudah dijual sama dia belikan untuk mobil, kayak mobil untuk angkut barang-barang gitu yang baru cicilan gitu, tanpa sepengetahuan kami. Itu satu saat satu rumah sudah dikuasai. Nggak putus-putus kan? Nggak ya? Nggak. Udah. Maka wasiat itu harus dihormati.
Ya. Lanjut Bu Ayu. Ayo. Poinnya udah tahu kan? Jadi ini adalah masalah wasiat orang Batak, dan tapi ada salah satu waris sudah menggunakan artinya menjual beberapa budaya waris. Bu Ayu. Bu Ayu. Halo, Bu Ayu. Bu Ayu, ini Bu Ayunya hilang. Bentar ya. Hilang ya? Ah ya. Maaf, Ya. masa Nah, hilang? udah muncul lagi. Jadi- Silakan Bu Ayu, sikat. Ya, Sikat. mohon maaf, kok tiba-tiba hilang. Jadi harus Ya. dihormati wasiat itu. Ya. Tapi caranya ya digugat. Hah? Harus digugat atas dasar ya bahwa ada wasiat. Gitu. Kalau tidak ada wasiat pun masih bisa digugat atas dasar kita undang-undang hukum perdata. Ya, di mana anak itu kan bagiannya kan sama, laki-laki maupun perempuan, anak pertama maupun anak terakhir. Iya. Ya, jadi itu sudah terpaksa digugat, Bu. Kalau ibu tidak gugat sudah 30 tahun meninggali ya udah, wassalam. Oh gitu. Gini Bu, kalau seandainya kami menggugat, apa yang bisa kami dapatkan dari hasil gugatan itu nantinya? Jadi Contohnya, bagi rata. kalau misalnya gini Bu, keputusan pengadilan sudah keluar bahwa harus dibagi rata, tapi dia tetap bersikeras karena, mohon maaf Ibu, dia Jadi itu eksekusi. Putusan pengadilan kan bisa dieksekusi, Bu. jadi kita nanti Minta pengadilan untuk mengeksekusi. oh, begitu. Ya Bu Ayu, kalau bentuk tanah atau rumah belum dijual kan bisa beralih kalau Iya, ya kan Bu Ayu. iya. Iya, dia kan juga nggak bisa dia nggak bisa jual, tapi kan dia bisa menguasai, Pak. Iya itu. Nanti paling eksekusi kata-kata kuncinya tuh nanti. Karena dia bilang Eksekusi, begitu, Bu. bahwa sampai mati pun dia akan pertahankan rumah itu. Dia udah sampai mengeluarkan Ya kan, iya kan negara kan ya nggak peduli kan. Kemarin aja ada berita si Wanda Hamidah ya. eksekusi. Nah, aja. kata Wanda Hamidah kayak perang katanya gitu. Sampai ada polisi, tentara dan tete bengek lah katanya gitu ya. Ya. Oke. Itu ya bisa dieksekusi, Bu. Oh iya baik Bu. Makasih ya Bu Rita ya tadi ya. Bu Rita Ya. di mana? Jakarta ya? Iya Pak, di Cempaka Putih. Oh, Cempaka Putih. Oke, saya mau dengar lagi nih kalau ada pertanyaan. Kalau masih ada nyisa nih, masih ada. Yang di chat udah terjawab semua, Pak. Yang chat. Ya, sebagian itu sama Bu. Tadi yang saya tanyakan saya Sama ya, oke. Lama udah. Rangkum. Ya tadi ada kalau nggak salah ada ada pertanyaan Bu Erika. Bagaimana cara meyakinkan bahwa keinginan saya, wasiat saya itu dihormatin gitu. Ya. Nah sekali lagi ya wasiatnya harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Pergi aja ke notaris karena notaris memberikan. Saya matiin muka saya biar nggak usah nongol karena nggak stabil nih ya. Jadi pergi aja ke notaris ya, pergi ke notaris dan membuat surat wasiat, dan wasiatnya diberitahukan juga kepada keluarga bahwa saya mempunyai surat wasiat dan saya ada di notaris ini gitu ya. Tapi kan terus tetapi harap diingat bahwa wasiat itu ya tetap harus menghormati legitiem porsi tadi. Jadi tidak bisa si Erika ngasih kepada yayasan pengayoman binatang semua. Kalau si Erika masih punya ahli waris, makanya untuk bisa terlaksana wasiatnya si Erika, maka keluarga, yaitu dalam hal ini kan golongan 1 dulu kan, karena kalau nggak ada golongan 1 ya golongan 2 dulu. Orang tua dan saudara kandung pewaris itu melepaskan warisannya, artinya mengetahui bahwa dan menyetujui, artinya ikut tanda tangan gitu ya. Jadi supaya karena mereka jadi orang tua tidak bisa menuntut legitiem porsi kalau saudara kandung nggak punya legitiem porsi
Ya, yang punya legitimate porsi kan orang tua golongan 2. Kalau masih ada ya orang tua kandung pewaris itu tadi. Ya. Karena saya boleh bertanya juga Bu. Ya, siapa nih Bu? Ya, saya dengan Bu Yanti Pak mau bertanya sedikit aja. Bu Yanti, silakan. Jogja ya? Di mana? Ya, Di Jogja, Jepang. tapi saya lagi posisi di Jepang. Oke. Itu Oke. makanya. Nah, ini kita internasional ya. Internasional kita. Iya, memang tinggal di sini. Ya Bu, ini tadi saya mungkin menambahkan dari yang Ibu tadi yang tanya tentang yang rumah warisan. Nah, kebetulan kami juga sedikit masalah, hanya satu tambahannya. Jika warisan itu didapatin salah satu ahli waris, terus ini memang ini masalah kami. Dia selama 25 tahun itu memperbaiki dan lain-lain. Nah, kita mau bagi nih warisan, tapi dia minta itu, dan menurut saya sebetulnya ya sama aja kan dia perbaiki saat dia tinggal. Jadi saya bersikeras bahwa itu tidak bisa dikembalikan uangnya, tetap baginya harga jual bagi berapa saudara, termasuk ahli waris yang sudah meninggal. Nah, jadi gini, ya udah paham Bu. Jadi mohon maaf karena waktunya ini jadi udah lewat nih sebenarnya nih. Bu Ayu, kita agak lewat ya, nggak apa-apa. tapi ya 5 menit. Nggak apa-apa. Sebentar Pak, saya jawab. Jadi gini Bu, memang seringkali itu terjadi. Ya, orang meninggali rumah warisan, dia sendiri malah punya rumah dikontrakin. Nah kan lucu, kan itu banyak sekali terjadi dalam dunia nyata. Ya, karena apa? Dia menguasai warisan. Ya. Terus dia ninggalin rumah warisan. Terus dia memperbaiki rumah warisannya. Padahal rumah sendiri dikontrak kan gitu. Terus dikontrakkan. Jadi kita nanti ketika dijual dia bilang saya mau perbaiki ini itu terjadi juga pada diri saya gitu ya, dari suami misalnya juga. Halo Bu, hilang nih Bu ya. Bu sebentar ya Bu Yanti ya. Bu Ayu. Hilang suaranya. Bu Ayu hilang suaranya. Bu Ayu. Oh, ada Pak Leo gini ya. Pak Leo mau nanya nih Pak Leo. Bu Ayu. Jarak Paris Jakarta jauh. Putus. Nyambung lagi nih, Paris udah connect lagi. Bu, jadi kalau dia masuk, minta, Bu Ayu udah masuk. Ya, kalau dia minta biaya perbaikan, ya kita menuntut biaya dia tinggal selama 25 tahun. Ya, sewa. Biaya kontrak. Nah, itu kan adil, ya enggak? Ya, betul. Karena kan sebetulnya kan wajar dong dia memperbaiki, dia yang tinggal, dia yang menikmati. Tapi kalau dia nggak tahu diri, ibaratnya nuntut biaya perbaikan, ya kita tuntut biaya itu, ya, biaya meninggali. Ya, jadi kita perhitungkan. Berarti saya begitu. Iyalah, ya kan itu kan wajar dong. Dia ninggalin 25 tahun, masa rumah nggak rusak? Bocor itu kan kena angin juga bocor, nggak usah usia. Ya, ada lagi. Izin bertanya Ibu. Ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya. Izin bertanya. Apa ini? Bertanya siapa namanya? Dari Bu Robi. Ening dulu. Bu Ening dulu aja. Pak Robi dulu, Pak Robi dulu. Suruh Bu Ening tunggu sebentar ya. Robi ya. Izin Bu Ening sebentar, ntar saya gabung. Jadi Pak Robi nanya, Bu Ening nanya, baru Bu Yayu jawab. Pak Robi dulu ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya matikan kamera aja ya Pak. Izin. Ya, silakan. Biar suaranya clear. Makasih. Kakek saya anaknya 10, yang 4 tidak nikah. Sekarang dari yang 10 tinggal 1. Pertanyaannya, ada salah satu dari yang 4 tidak menikah itu yang memberikan wasiat kepada salah satu ponakan. Pertanyaan saya, apakah wasiat itu berlaku 100% untuk dia atau memang ada minimalnya yang harus dikembalikan? Itu saja, Bu. Ini, ya, gini, kan nggak ada wasiat ya Pak ya? Namanya ada wasiat, ada wasiat ke ponakan. Ya. Bukan. Apakah wasiat itu sah 100% untuk ponakan itu? Atau? Iya, kalau jadi gini. Pertama, warisan ini kan udah warisan kedua gitu loh. Ya.
Kan? Pertama warisan pertama dulu yang dari orang tua. Kan jatuh ke 10 anak. Ya. Bagi 10. Ibu udah nggak ada ya. Ya. Ibu udah nggak ada, jadi bagi 10 dulu. Ya. Terus ya yang 4 nggak nikah. Ya. Ya kan? Ya. Terus dia punya anak angkat, punya ponakan. Ya. Dia udah meninggal belum? Sudah meninggal. Terus dia meninggalkan wasiat. Ya, dia meninggalkan wasiat yang dikasih kepada salah satu ponakannya. Pertanyaannya, ponakan itu sah Kak terima 100% dari wasiat yang disampaikan itu? Karena kalau saudara, karena dia tidak menikah, maka dia nggak ada lagi legitimporsi, Pak. Ya kan? Legitimporsi itu kan hanya untuk garis keturunan lurus. Langsung ya. Langsung ya. Langsung lurus anak cucu ya, berarti kan dia nggak menikah kan nggak punya anak cucu, berarti keluarga tidak bisa menuntut legitimporsi, jadi anak angkat bisa mewaris 100%. Ponakan bisa menerima hak wasiatnya dia tuh 100%. Betul, dari yang tidak menikah, karena saudara kan punya nggak punya legitimporsi. Iya. Baik. Makasih Bu Ayu. Makasih ya Bu Ening. Bu Ening masih ada? Silakan Bu. Selamat siang Bu Yayu, maaf tidak buka kamera ya. Saya ada kenal seorang ibu ya, dia mempunyai putra cukup banyak 7 atau 8. Kemudian suaminya meninggal sudah cukup lama dan mungkin ibu ini pengetahuan mengenai hukum tidak paham. Jadi pada saat dia terima warisan ya dia pergunakan rumah itu untuk ya dia sewakan untuk menghidupi anak-anaknya. Nah, jadi dia beranggapan bahwa itu udah saya pakai untuk anak-anak gitu. Jadi dia sudah ke situ uang hasil kita maksimalkan itu hartanya. Kemudian ya entah disewa, entah mungkin dia punya warisan dari suaminya ya. Mungkin dia punya pesangon dari suaminya, dia sudah lebur di dalam tabungannya untuk membesarkan anak-anak sampai selesai. Nah, satu saat tidak semua anak beruntung, ada yang jatuh miskin, ada yang hidupnya pas-pasan kena PHK. Nah, mereka semua menuntut pada saat sekarang. Mana bagian saya mau nuntut. Lah, di sini karena Katolik, jadi apakah ibu ini, pemahaman saya ya, menerima warisan 50%, kemudian anak-anaknya sisa 50% dibagi 7, begitu ya Ibu ya. Jadi pertama saya koreksi, yang 50% itu bukan warisan, ya. Oh, bukan warisan. Yang 50% itu haknya isi ibu. Hak ibu, betul. Ya. Bagian dari gonogini, betul. Ya. Jadi itu dulu, ya. 50%. Jadi yang warisan itu yang 50%. Ya, betul. Dia yang 50% warisan itu dibagi tadi anaknya 7-8 berarti kira-kira 8, anggap aja 8. Oh, dibagi 8, ya. Ya. Anaknya 7 atau 8? 7, anggap 7. Anaknya 7 ya dibagi 8. Bagi yang 8 ibu itu. Ibu masih dapat ya. Nah, ya dapat lah, kan dia juga ahli waris. Enggak, cuman kalau misalnya ibu itu berpikirlah, dulu mungkin dia punya rumah kecil, kemudian uangnya itu rumah itu dijual untuk menghidupi anak-anaknya. Jadi dianggap sudah habis warisan dulu. Memang belum dibagi karena anak-anaknya masih di bawah umur. Jadi dia, waktu itu anak-anak di bawah umur. Iya, betul. Jadi ibu itu bertindak atas nama anak-anaknya juga di bawah umur kan, belum bisa bertindak secara hukum. Nah, dia katakan bahwa sebetulnya dia nggak bisa jual, Bu. Sebetulnya untuk bertindak daripada umum untuk menjual asetnya, itu ibunya tuh harus minta keputusan pengadilan, Bu. Oh ya sudah ada. Ada putusan pengadilan. Oh, bukan menjual tapi pewaris gitu, hukum waris. Bukan. Maksud saya, karena ibu itu anak-anaknya di bawah umur, ya kan? Pada waktu itu dia menjual rumah warisan kan? Iya. Nah, harusnya dia untuk bertindak berdasarkan anak-anak. Dia kan wali dari anak-anak di bawah umur. Betul. Tapi wali itu, Bu, tidak boleh menjual aset tanpa persetujuan pengadilan. Oh begitu, jadi harus ada putusan pengadilan begitu ya. Untuk menjual aset atas nama anak-anak yang di bawah umur ini. Jadi ibu tuh tadinya tanda tangan sendiri karena anak-anaknya di bawah umur kan gitu kan? Iya. Jadi sebetulnya itu bisa digugat gitu loh. Oh begitu. Karena anak-anak di bawah umur kan nggak ngerti apa-apa, tapi kan hak mereka kan. Nah sekarang kalau anaknya menggugat ya dihitung aja. Waktu itu ibu jual untuk menghidupin kamu kan gitu antara lain.
dan kakak-kakakmu, ya dihitung aja berapa, misalnya harga jual pada waktu itu, ya kan? Oh ya. Terus biaya-biaya ya dihitung aja semua. Kalau mau hitung-hitungan ya hitung-hitungan semua aja toh. Ya. Hitung-hitungan Hak dan semua gimana kewajiban ya, ya Bu ya. Jadi gitu. liability sama aset. Dijual. Kalau dipikir bukan hanya haknya aja, duitnya buat kewajibannya membesarkan juga. mereka, iya kan membesarkan anak-anaknya, ya habis kan istilahnya sampai mereka menjadi orang lagi ya. Nah sekarang anaknya nuntut yang dulu misalnya dia setelah besar dia mengetahui hukum, saya nuntut minta bagian saya sekarang karena saya orang susah, kok ibu kok enak-enak gitu, ada seperti itu. Apakah itu ya, dibenarkan? tapi kan iya sebetulnya kalau ini kan saya bicara hukum ya. Bicara hukum memang bisa menuntut. Betul. Iya. Gitu loh, bicara hukum. Makanya mulai sekarang kita kalau ada hal seperti itu kita bagi warisannya. Supaya ibunya jangan keloro-loro gitulah ya Bu ya. Iya, kita bagi. Makanya memang itu masih mending ibunya nggak menikah lagi, tambah rumit kan kalau menikah lagi. Enggak, tidak menikah lagi. Misalnya, iya kan, kan bisa. Terus nanti seorang suami itu sering kali gitu. Itu kalau suami ya misalnya menikah lagi, terus padahal rumah yang lama dijual, istrinya juga pinter. Rumah yang lama dijual aja pindah, jadi udah nggak ada rumah waris. Jadi untuk menghindari hal itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau kita punya anak-anak di bawah umur, ya, dan anak-anak di bawah umur itu sebetulnya warisannya sudah lahir karena suami atau istri kita itu sudah meninggal, kan warisan sudah lahir, ya kan? Ya. Kalau kita mau bertindak untuk anak-anak di bawah umur itu melepaskan aset, kita harus minta persetujuan pengadilan. Ada putusan pengadilan ya? Ya, minta ex parte sebetulnya. Minta permohonan kepada pengadilan, bukan gugatan. Permohonan pengadilan intinya gitu. Ini saya seorang ibu punya warisan, kan? Anak saya mewakili anak-anak saya harus menjual warisan ini. Kenapa? Karena untuk menghidupi anak-anak saya juga. Gitu. Jadi kalau dia sudah ada putusan pengadilan kan dia nggak salah kan? Gitu loh. Jadi dalam hukum kita ini prosedurnya salah. Kita bisa salah. Formalitasnya yang paling penting. Benar. Satu lagi Ibu, apakah hukum waris kalau gitu kalau boleh saya tanyakan berarti hukum warisan dari bapaknya yang sudah tidak ada itu bisa langsung timbul. Sedangkan kalau untuk ibunya yang masih hidup itu belum timbul warisnya ya Bu ya, untuk anak-anaknya ya Bu ya? Belum lah, dia kan masih hidup. Iya makanya itu. Jadi nggak bisa anaknya tuh nuntut 100%, nggak bisa. Yang bisa dituntut bagian 50% dari bapaknya itu. Makanya selalu saya anjurkan, bagilah warisan saya. Begitu suami saya meninggal, anak saya bilang, ayo kita bagi waris. Mereka bilang, aduh masih sedih gini-gini. Lu bilang masih sedih. Saya kan kerja, harta saya bercampur gitu ya. Nah, ya betul. Daripada capek nanti saya. Itu mendingan dibagi waris. Oke, Bu Uning, Bu Ayu, ini waktunya udah jam lewat. Terima kasih Ibu Rahayu dan Bapak. Tapi sekali lagi Bu Uning kalau ada pertanyaan. Masih seru nih Pak. Masih seru. Iya, Bu Saya sih masih bisa kalau memang berminat. Berapa sampai berapa lagi deh, 10. Karena pesertanya masih 107 loh. Oh iya, oke deh. Masih banyak ini. Masih Bu banyak Ayunya terbersedia, sih kasih deh. Bu Rahayu. Ada lagi nggak yang mau nanya langsung? Terima kasih Bu Rahayu, Bapak. Saran kapan-kapan 1 bulan lagi gitu diadakan Zoom seperti ini. Mungkin karena banyak pertanyaan. Oh ya bulan depan ya. Kita sebetulnya temanya beda-beda. Waktu itu mafia tanah. Banyak juga pertanyaannya. Ya. Terus mungkin selanjutnya ada. Tapi kalau suatu ketika nanti ada hukum waris seri kedua ya bisa saja. Iya. Ya pertanyaan ke Mas Dodi ya. Saya rasa udah nggak ada lagi nih Bu ya. Mungkin kalau mau dijelasin saya minta penegasan. Itu tadi ada Pak Frans itu. Oh Frans, oh ya, Pak Frans boleh silakan Pak Frans sebutkan di mana Pak. Silakan Pak, tolong dibuka. Pak Frans, bisa tolong di ini nggak Pak? Masih mute Pak. Masih mute. Udah bisa sekarang. Silakan Pak Frans. Dari mana Pak? Saya, ya Bu Yayu, saya mau tanya. Jadi saya punya om, sudah meninggal. Tapi sebelum meninggal dia bikin surat wasiat di suatu notaris. Tapi sebetulnya yang dibagikan dalam surat wasiat itu setelah dibuka, setelah om saya meninggal, itu bukan kepada istrinya yang sah, tapi kepada
ponakannya dan suaminya dan anaknya ponakannya tersebut dan istri yang tidak sah, istri yang setelah dia tua. Nah, ini istri yang sah ini tidak ada ditulis di dalam surat wasiat yang diterbitkan oleh notaris. Nah, ini bagaimana, Bu? Istri, mohon maaf, tadi dijelaskan istri atau suami tidak punya legitim porsi, Pak. Jadi ya gigi jari, ibaratnya gitu. Tapi kan dia tetap punya 50% bagian dari gonogini. Kalau memang tidak ada perjanjian perkawinan ataupun perjanjian pemisahan harta atau prenuptial agreement. Jadi 50% ya dibagi dulu. Misalnya taruhlah dia punya rumah. Ya, rumahnya dia 50% itu punya istrinya kan? Gitu. Yeah. Jadi istri tidak punya bagian dari 50% yang punya suami itu. Nah, kalau dia bagikan kepada ponakan dan sebagainya itu masih bisa, tetapi dia ke pacarnya tadi ya, atau istri tidak sahnya tidak bisa, Pak. Itu bisa dituntut. Tapi yang bisa nuntut legitim porsi ya itu adalah si anaknya. Dia nggak punya anak. Ya kalau nggak punya anak ya susah. Si istri bisa menuntut hibah yang tidak sah, tapi ya apakah kembali ke istri apa tidak ya tidak jelas. Nanti kembali karena ada wasiat bisa kembali ke anak ponakan misalnya. Ini kayaknya suaminya dendam nih ya. Tapi istri yang sah ini ada surat kawinnya itu tetap mendapat 50% ya, Bu ya. Iya, dia dapatnya itu bukan warisan, Pak. Itu haknya dia sendiri. Gonogini. Harta bersama. Tapi dengan ketentuan tidak ada perjanjian perkawinan atau perjanjian pemisahan harta. Zaman waktu itu tidak ada surat. Ya nggak ada ya berarti dia dapat 50%. Itu nggak bisa, suami nggak bisa ngapa-ngapain itu 50% bukan punya dia. Iya, itu haknya dia ya. Haknya istri ya. Jadi surat wasiat yang dibuat itu agak menyalahi ya, Bu ya. Iya, menyalahi. Dan itu bisa digugat. Tapi apakah belum tentu kembali ke istri toh? Karena kalau wasiatnya salah ya kan? Karena istri itu sayangnya tidak punya legitim porsi. Iya. Jadi surat wasiat itu bisa juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ya, Bu ya. Bisa lah. Apalagi yang dibuat sendiri. Ya notaris pun kadang-kadang ya salah juga bisa. Bisa dibatalkan. Kita bisa minta istri kalau saya jadi istri mungkin tidak berdasarkan legitim porsi tapi membatalkan surat wasiat berdasarkan tidak sesuai dengan KUH Perdata. Jadi tidak sah. Gitu. Jadi bukan karena dia punya legitim porsi gitu loh. Jadi wasiatnya aja tidak sah karena mungkin dipengaruhi dan tetek bengek gitu. Iya. Ya, terima kasih Bu Yayu. Penjelasannya. Oke, ada lagi? Saya rasa mungkin ada satu ini tadi pertanyaan sedikit nih saya ingat nih. Dia rohaniawan, terus balik lagi ke awam. Tapi sewaktu dia rohaniawan dia kasih kayak penyerahan gitu. Wasiat gitu. Saya balik lagi nggak kayak gitu? Bisa, Pak. Karena wasiat itu ya bisa selama dia masih hidup ya. Selama masih hidup. Kan nyesel sekarang kan punya istri. Iya. Nah, punya istri kan istrinya dikasih makan kan gitu. Menarik. Jadi selama dia masih hidup pokoknya. Jadi wasiat itu bisa kita ubah mau 10 kali, 100 kali bisa selama kita masih hidup. Misalnya kita jengkel, biasanya gitu. Orang kaya kan gitu jengkel, ganti wasiat, ya kan gitu. Tapi kalau yang kasus apa tuh, yang membunuh ponakannya itu udah pasti dicabut tuh ya hak warisnya. Iya, hak warisnya dia cabut. Undang-undang yang di Lampung itu kan? Ya, Lampung itu nggak punya hak waris. Karena ketahuan kan bunuhnya. Kalau nggak ketahuan ya dia kuasain tuh. Dan semua ya. Oke deh, kalau saya rasa cukup ya Bu ya buat Bapak Ibu nih yang masih 100 bertahan. Terima kasih Bu Yayu, tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk
Untuk Terima para peserta kasih. yang dengan setia. Terima kasih, Bu Yayu. Salam dari Jepang, Bu Rahayu. Ya. Terima kasih Bu Rahayu. Terima kasih Bu Rahayu dan tim. Terima kasih dan atas mohon maaf kalau ada informasinya. kekurangan. Sangat Tolong jelas. email dikirim ke Dodi ya. Oke. Nanti semua catatannya sama pertanyaan-pertanyaannya udah di-share, Bu. Ini aman lah kalau yang bagian backstage ini itu jalanin sama. dibaca-baca sambil tiduran ya. Terima kasih juga untuk panitia ya, Mas Dodi ya kan, Mawing terutama. Intinya memang tidak semua bisa dijawab. Catatan saya tadi yang terkait dengan hukum Islam, Bu Ayu ya. Memang kita tidak bisa jelaskan secara detail karena itu memang kompleks tuh soal waris Islam. Tapi sekali lagi kalau masih bertanya sih nanti kita catat gitu loh di via email. Yang kedua juga ya memang tadi kita juga lihat bahwa persoalan-persoalan waris ini saya lihat semua banyak masalah ya, karena tadi dari awal kita hipotesisnya kan pertanyaan awalnya adalah kita semua pasti akan pergi, kita pasti akan mewarisi kecil besar hak dan tanggung jawab itu. Tadi Bu Yai sampaikan juga bahwa yang waris itu bukan hanya harta tapi juga hutang juga gitu, juga jangan senang aja Ferguson ya kan. Jadi itu yang sudah. Silakan Pak Wing, dari saya sih cukup, saya berterima kasih, happy banget. Yang inilah pagi koneksi walaupun sedikit terganggu, Bu Yayu udah bisa dari Paris ya. Paris with seminar gitu kan, bukan. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rusdi. Terima kasih buat semua tim. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Masih ada lagi. Ya nanti kita undang lagi untuk seminar lagi yang menarik lainnya. Ya, kasih Pak. Baik, terima kasih banyak. Itu di-share-nya lewat chat aja Pak. Bahannya. Ya. Oh, chat udah tadi lewat chat saja ya, Bu ya. Ya, oke, lebih gampang harus satu-satu enggak di satu-satu. Ada link juga, ada link tadi sudah di-share di Ada linknya ya, Pak ya. Ya. Terima kasih Ibu, Bapak semua. Terima kasih semua. Terima kasih, selamat tinggal. Terima kasih banyak. Terima kasih ke Pak Masri. Terima kasih Pak Masri, terima kasih semua. Pak Masri juga. Ya. Mas, terima kasih banyak Pak Prof Eko ini juga. Ya, terima kasih juga Prof Eko nih. Thank you. Terima kasih Pak Dodi, Wing. terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih. Bu Yanti di Jogja, di Jogja. Izin Pak. Terima kasih Pak Wing, Pak Rusdi. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Biayu, selamat breakfast Bu Yayu. Selamat siang, selamat Paris jam berapa? tidur lagi. Tidur lagi ya, benar. Tidur lagi, siap. Jangan ngopi dulu, nanti kalau ngopi malah Materinya jangan lupa ya. Materinya di share tuh. PDF baik saya share. Udah ya. Nanti saya share lagi di chat ya. Via email. Di PDF kan aja Dot. Yuk, kasih. Ya, makasih. Yuk, makasih. Ya. Makasih Dot. Makasih. Ya, sama. Makasih. Pak Yuk, Dodi. ya. Email ya. Ya, terima kasih. Ntar saya telepon Pak Masri yang nutup nih. Karena email Pak Masri. Saya kepental berapa kali tadi. Nggak stabil jadi host hilang terus jadi host. Tadi materinya di-share-nya di chat aja jadi orang bisa. Sudah, tadi sudah di-share. Soalnya pada masih minta. Yuk. Iya. Oke. Nanti saya share lagi di email yang mereka yang absen tadi. Oke. Yuk, terima kasih. Ya, terima kasih. Izin live ya. Terima kasih Bu Yayu. Terima kasih. Salam untuk putri-putri. Ya, terima kasih Pak. Dengan anunya, Yuk, dengan pernikahan putri. Ya, terima kasih. Oke, selamat. Selamat juga. Yuk. Terima kasih. Oke. Ya.